Keluarga almarhum Ferolin masih belum bisa percaya atas apa yang sudah terjadi. Terlebih kedua orang tuanya. Ibu beranak dua itu dikenal tangguh dan pekerja keras. Bahkan semasa hidupnya, almarhum sempat menjadi kepala meja di perusahaan ikan yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Rumah tangganya juga tampak baik-baik saja. Suaminya juga di mata keluarga berkelakuan cukup baik. Dua anaknya juga sehat dan bertingkah biasa saja. Tidak ada yang tampak menjadi alasan almarhum untuk pergi duluan begitu saja. Ekonomi keluarga pun juga baik-baik saja. Suaminya juga bekerja seperti biasa. Lantas bagaimana bisa almarhum berpikiran pendek? Ferolin dan suaminya, Marlon, tinggal di rumah sewa yang ada di perumahan Welekesia, Kelurahan Menembo-Nembo Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di tanggal 6 Maret 2019, sekitaran pukul 2:30 sore, putri bungsu mereka pulang ke rumah. Setibanya di depan pintu, gadis kecil itu memanggil ibunya. Namun, ia tidak mendapatkan balasan dari dalam rumah. Lantas, gadis kecil itu pun menggedor-gedor pintu rumah, tapi pintu juga tidak dibukakan. Penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah, gadis kecil itu pun nekat memanjat jendela rumah untuk masuk ke dalam. Setiba dalam rumah, ia berkeliling mencari ibunya. Hingga saat berada di depan pintu kamar mandi, ia menemukan ibunya sedang duduk tertunduk diam. Ia pun langsung memanggil ibunya, tapi ibunya tidak menjawab. Lantas ia dekati ibunya. Mendapati kondisi ibunya begitu, gadis kecil itu pun berlari ketakutan meminta tolong. Dan tak butuh waktu lama, tetangga pun berlarian masuk ke dalam rumah. Saat dicek, Ferolin sudah meninggal. Kabar meninggalnya Ferolin tentunya membuat suaminya kaget, lantaran tadi pagi sebelum berangkat kerja, istrinya itu memang sehat bugar. Memang Marlon dan Ferolin tidak selalu bersama setiap hari. Hal itu karena tuntutan pekerjaannya. Marlon terkadang harus berlayar meninggalkan keluarganya. Singkat cerita, jasad Ferolin memang harus dimakamkan. Namun karena almarhumah meninggal tidak wajar, maka harus ada laporan ke pihak kepolisian setempat sebelum proses pemakaman. Pada saat sebelum pemakaman, pihak kepolisian sempat izin untuk mengautopsi jasad. Namun Marlon tidak mengizinkan. Ia beralasan jika istrinya lebih baik segera dimakamkan saja. Ia juga sudah yakin kalau semua yang terjadi memang keinginan istrinya sendiri. Hari pun berlalu, suasana duka masih terasa di keluarga almarhum Ferolin. Di tengah rasa duka itu, beberapa kerabat dan teman dekatnya mengalami hal mistis setelah kepergian Ferolin. Beberapa dari mereka sempat mendengar suara wanita nangis, namun tak ada orangnya. Lantas mereka pun bermimpi bertemu Ferolin. Di dalam mimpi mereka, Ferolin tampak ingin menceritakan sesuatu. Kehadiran Ferolin di mimpi orang-orang terdekatnya membuat mereka yakin jika roh Ferolin gentayangan. Dikarenakan Ferolin meninggal penasaran. Merasa ada yang janggal, kerabat dan teman-teman dekatnya membujuk suami Ferolin agar mau diotopsi saja jasad istrinya itu. Namun suaminya Marlon masih tetap saja menolak mengotopsi jasad istrinya itu. Setelah sempat menolak otopsi, akhirnya di tanggal 30 Maret 2019, setelah mendapatkan izin dari ayahnya, jasad almarhum Ferolin dibongkar dan diotopsi di Rumah Sakit Kandau. Dari hasil otopsi ditemukan tulang leher Ferolin dalam kondisi patah. Sebelum ia benar-benar meninggal, diperkirakan Ferolin mengalami kekerasan. Itu artinya Ferolin meninggal bukan karena keinginannya, melainkan ia dibunuh. Sebenarnya polisi juga sudah curiga jika Ferolin meninggal tidak wajar. Hal ini lantaran pada saat ditemukan, sampo yang ada di tangannya dalam kondisi tertutup. Jika memang Ferolin berpikir pendek, harusnya tutup sampo terbuka. Dan menurut keterangan tetangga, hari itu mereka sempat mendengar pasangan suami istri itu bertengkar. Setelah melalui proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang ditemukan, pihak kepolisian dari Polsek Matuari menetapkan Marlon sebagai tersangka tunggal.
Penetapan itu tentunya mengejutkan keluarga dan rekan-rekan almarhum. Namun jika diingat-ingat sesaat setelah Veronica wafat, suaminya itu memang bertingkah aneh. Mulai dari menolak tegas otopsi jasad hingga tergesa-gesa membawa pindah pakaian istrinya ke rumah orang tuanya di Lirang, yang padahal pihak berwajib sudah mengingatkan jika rumah mereka masih dalam proses pemeriksaan. Siang hari di tanggal 5 Maret 2019, Verolin pergi membawa anak bungsunya. Saat itu Marlon mengetahui kepergian istri dan anaknya. Namun hingga malam hari keduanya tidak juga pulang. Verolin juga tidak memberi kabar. Barulah esok paginya istri dan anaknya itu pulang. Setibanya dalam rumah, Marlon langsung menegur istrinya itu. Saat itu Verolin tidak menjawab, malah putri kecilnya yang menjawab. Gadis kecil itu bercerita jika mereka menginap di rumah teman ibunya. Pagi itu aktivitas mereka seperti biasa. Verolin mempersiapkan anak-anaknya untuk bersekolah. Marlon juga bersiap-siap berangkat kerja. Kini tinggallah Verolin sendirian di dalam rumahnya. Siang harinya, Marlon ternyata pulang lagi ke rumah. Saat bertemu dengan istrinya, Marlon lantas mengajak bicara. Keduanya pun duduk di lantai saling berhadapan. Sebenarnya keduanya sebelumnya sudah sering bertengkar, namun Marlon menganggap itu hanya pertengkaran rumah tangga. Sebab itulah Marlon ingin bicara dengan istrinya soal pertengkaran terakhir mereka. Di hari itu, Verolin mengatakan pada suaminya Marlon jika ia sudah tidak ada rasa lagi. Ia juga minta agar diceraikan saja. Mendengar itu, darah Marlon pun mendidih. Marlon dengan tangan kanannya menyerang leher istrinya. Verolin pun sempat lemas. Setelahnya Marlon menyeret istrinya ke kamar mandi dan mendudukkan di dekat bak mandi. Rasa marah Marlon sepertinya memang sudah tak terkendali. Ia lantas mengambil sampo. Saat itu istrinya masih bernafas. Marlon memang berniat untuk mengakhiri nyawa istrinya itu dengan membuat sandiwara seakan-akan istrinya meninggal karena minum sampo. Setelah memastikan istrinya meninggal, Marlon kemudian keluar dari jendela rumah dan menaiki motornya yang sudah ia parkir di depan. Hingga sore harinya, putri mereka lah yang menemukan jasad ibunya. Saat diinterogasi, Marlon bersikap kooperatif. Ia menceritakan secara detail apa yang sudah terjadi. Perihal alasannya membunuh istrinya itu, Marlon mengaku jika ia sangat sakit hati dan kecewa dengan istrinya. Sementara itu, terungkapnya kematian Verolin membuat orang tuanya sulit untuk percaya. Terlebih menantunya itu selama ini dikenal baik oleh keluarga mereka. Atas perbuatannya, Marlon disangkakan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 dan pasal KDRT. Ancaman hukuman paling lama 20 tahun atau 15 tahun. Sebagai tambahan, kedua anak mereka pada akhirnya dirawat terpisah. Anak sulungnya dirawat keluarga ibunya, dan anak bungsunya dirawat keluarga ayahnya. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.